Menurut Galland 2020, istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan. Tokoh yang mengembangkan istilah dalam dunia ilmu pengetahuan ini adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul Structure of Scientific Revolution. Paradigma sendiri adalah suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma adalah sumber nilai, kerangka pikiran, orientasi dasar, sumber asas atau dasar serta tujuan dari suatu perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional harus berasaskan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Aspek pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, dan yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexos Budhankam. Pembangunan Polexos Budhankam dibagi menjadi beberapa sub, yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pelaksanaan GBHN 1998 pada PJB 2 Pelita ke-7 ini, bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia, terutama Asia Tenggara, sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional. Dari sinilah Pancasila berperan sebagai subjek untuk mendobrakkan pandangan demokrasi yang usah. Pancasila menjadi acuan bangsa dan sistem-sistem di pemerintahan. Aktualisasi Pancasila. Yang pertama, aktualisasi objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Yang kedua, aktualisasi subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Sesuai dengan pengamalan Tridharma perguruan tinggi, Pancasila di kehidupan kampus memiliki peran sebagai Yang pertama, pendidikan tinggi, yang kedua, penelitian, dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. sikap-sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh campur tangan politik dan penguasa, sehingga benar-benar luhur dan mulia sesuai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu bertanggung jawab, bersikap moral yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dan yang kedua ialah tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan yang ada di Indonesia haruslah bertujuan semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikutnya, Pancasila digunakan sebagai paradigma dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa? Karena Pancasila mengandung suatu konotasi yang sesuai jika dikaitkan dengan pengertian sebuah paradigma itu sendiri, yakni Pancasila merupakan suatu kerangka berpikir, kerangka bertindak yang mengorientasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. kesimpulannya, semua kegiatan yang berlandaskan Pancasila pasti akan pada proposisi yang tepat.